Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sedulur semuanya, saudara-saudara semua. Sekarang kita akan mendengarkan tausiah dari Ustaz Danu. Silakan disimak tausiahnya, semoga bermanfaat dan bisa menjadi amal soleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Monggo disimak. Tapi ada yang saya ingin tanyakan Pak Ustadz. Tadi kan ada reaksi menurut pengakuannya Rani, katanya seperti limbung. Tapi setelah limbung lalu saya deketin, dia seperti ada erangan gitu. Hah, kayak gitu. Itu apa Pak Ustadz? Iya, itu jinnya yang memang dia menghentak mau keluar, insya Allah seperti itu. Jadi hentakan dia mau keluar. Karena Mbak Rani benar-benar niat, saya nggak kepingin latah lagi karena Allah ya. Jadi tidak mau latah berarti besok kalau ada orang, Mbak Rani melihat orang latah itu nggak perlu dipikirin, biasa aja, nggak terlalu connect dengan seperti itu. Jangan, kalau bisa mah didoakan agar dia mendapatkan hidayah seperti itu malah lebih bagus. Jadi itu erangan itu makhluk yang memang dia sebagiannya menguasai dirinya Mbak Rani istilahnya. Kalau boleh saya ceritakan, kesurupan sebentar gitu loh ceritanya. Dia menghentak tapi keluar, habis itu kan mulai, insya Allah yang saya amati sih, mulai sadarnya mulai kelihatan lagi. Dan kita tadi sudah melihat, pemirsa juga tadi sudah lihat bahwa Rani sebelum dibantu oleh Pak Ustadz latah gitu kan, tapi setelah dibantu saya kagetin dia nggak latah lagi gitu. Ya alhamdulillah. Luar biasa ya. Aja beliau, ya. Nah, Rani bisa ceritain nggak ke pemirsa tadi apa yang dirasakan sebelum dibantu Pak Ustadz, kemudian saat proses membaca doa, lalu sekarang apa yang dirasakan? Iya Mbak Ratna, jadi yang saya rasakan itu sebelum dibantu sama Pak Ustadz ya, itu badan pegel gitu, kayak berat, menanggung 1000 beban gitu ya. Terus udah gitu pusing ya, terus pokoknya kayak bingung gitu ya, kayak orang bingung, linglung gitu ya. Nah setelah dibantu Pak Ustadz, alhamdulillah itu prosesnya itu memang luar biasa ya. Apa rasanya tuh? Rasanya tuh nggak nyaman gitu ya? Gelisah gitu ya. Terus keringat dingin ya. Terus kepala seperti linglung gitu. Terus pusing sedikit. Tadi sempat bilang bahwa seperti nggak nginjek tanah gitu? Iya, jadi badan itu kayak keseimbangannya seperti keseimbangannya itu seperti apa ya Ustadz ya, bahasanya hilang ya, keseimbangannya hilang gitu. Terus setelah itu alhamdulillah saya merasakan badan terasa ringan gitu ya. Terus sudah tidak ada beban lagi. Terus hati yang tadinya itu gelisah jadi adem. Iya, ringan. Iya, ringan gitu. Terus tadi waktu keluar erangan, itu Rani merasa apa? Atau nggak merasa apa-apa? Itu gimana ya? Gimana? Oh berarti nggak merasa apa-apa ya? Makanya di yang situ bersangkutan seperti kesurupan lah, tapi sekejap gitu. Jadi kayak Mbak Rani itu hilang sebentar ingatan, terus dia, habis itu terus sadar lagi, kesannya seperti itu. Saya nggak merasa gitu sih, nggak ada. Itu makanya tadi Pak Ustadz bilang itu kesurupan. Jadi badan Rani sedang tidak dikuasai oleh diri Rani, melainkan jadi sempat kesurupan gitu. Iya, sebentar nggak apa-apa. Ya Allah. Daripada kesurupan sedih lama. Gitu, jadi sedih wajahnya. Alhamdulillah saya kan nggak pernah kesurupan. Jadi harusnya itu malah say goodbye dengan temennya yang sudah puluhan tahun nemenin kan gitu ya. Oh gitu ya Ustadz ya. Karena sudah keluar dari badan Rani, udah jangan balik-balik lagi. Ya, insya Allah lah. Insya Allah nggak balik lagi. Dan sudah nggak latah lagi. Nanti cerita ya apa reaksinya setelah sampai rumah. Kasih tahu saya lewat WA. Oke, nanti saya WA Mbak Ratna ya sampai rumah ya. Soalnya cerita perjalanan hidupnya sepertinya sangat menarik ya Pak Ustadz. Dari leluhurnya yang katanya punya istri 2 dan rukun selalu. Gitu. Karena gara-gara punya ilmu kebal itu luar biasa. Sampai suaminya sendiri membikinkan lagu judulnya Poligami. Aduh. Urusannya udah kesana melulu ya Pak Ustadz ya. Jadi alhamdulillah pemirsa, hari ini tadi Rani sudah dibantu Pak Ustadz untuk mengatasi masalah yang ada dalam dirinya, yaitu yang satu tadi masuk angin, kemudian yang kedua tadi masalah latah atau kagetan. Seperti itu ya? Iya, dan mungkin saya juga sangat bersyukur sekali karena
terakhir ini saya diduetkan dengan Mas Haji Taufik ya, dengan lagu sholawat ya, dan insya Allah mungkin itu bisa membantu untuk bisa mengeluarkan jin-jin yang tidak. Amin, amin ya Allah, amin. Pintar kamu. Saking nafsunya pengen keluar iya, tuh, iya, sholawat Ustadz, mau iya. ngeluarin jin gimana? Sebenarnya apa doa yang diucapkan untuk mengeluarkan jin dari Sebenarnya tubuh itu? kan tadi doanya seperti itu. Jadi kita Sangat harus sederhana tahu. ya sebenarnya doanya. Sebenarnya harus tapi benar-benar harus dilalui. ikhlas benar, Iya. paham. Jadi kita tidak mencoba membacakan ayat untuk mengusir mereka. Oh, nggak perlu. Sebenarnya membaca Quran itu niatnya harusnya cuma satu, lillahi ta'ala. Jadi jangan membaca Quran biar rezekinya lancar, membaca Quran untuk biar ngusir begini, jin. mengusir jin. Enggak, membaca Quran itu cukup satu, lillahi ta'ala. Oh, lillahi ta'ala ya. Nah, makanya kenapa ini membaca pada waktu saya bantu untuk mengeluarkan makhluk yang sangat banyak ini, itu tidak ada bacaan yang aneh-aneh membaca Quran. Enggak, karena saya tahu membaca Quran itu niatnya harus satu, lillahi ta'ala. Pantesan ya kadang-kadang kalau kita baca ayat ayat kursi atau itu kok nggak pergi-pergi sih ini jinnya gitu. Ya, karena nggak ngerti Niatnya aja. ya? Jadi karena niatnya tidak lillahi ta'ala. Jadi niatnya untuk mengusir jin. Nah, ini malah nggak ketemu. Kalau di sini kan, kalau tadi kita lihat kan doanya kepada Allah, nggak kemana-mana. Betul, betul. Dan bukan mengusir jin yang di dalam tubuh, enggak. Tapi dimohonkan ampunan dosa-dosa orang tua yang punya ilmu yang musyrik, yang menurunkan ke dalam tubuh saya, ampuni dosa beliau ya Allah, ampuni. Nah, pada waktu kita itu memohonkan ampunan beliau, ilmu yang memang betul-betul musyrik itu dia langsung nggak kuat. Nggak kuat itu maksudnya bukan terus kepanasan, enggak. Dia dengan apa namanya? Dengan senang hati itu keluar. Oh, dengan Cuma senang karena hati. memang ilmu ini cukup lumayan tinggi ya, nanti macam-macam rasa yang Dialami ya setelah dialami ini. oleh Mbak Nah, Rani. apa yang harus seperti itu. dilakukan Rani setelah ini Pak Ustadz? Setelah ini paling ya kita bubar, hamdalah selesai. Maksudnya untuk Rani kan. Oh, untuk Rani. Kalau kita Ya, sudah berpisah kan kayak dia di tadi. rumah, di rumah kan harus melakukan apa Doanya gitu Pak kayak Ustadz? tadi, kalau maunya untuk melepas ilmu, mohon diampuni kesalahan dan dosa orang tua sebelum Mbak Rani yang menurunkan ilmunya dengan sengaja atau tidak sengaja kepada Mbak Rani agar diampuni dosa musyriknya. Ampuni dosa beliau ya Allah, ampuni dosa beliau. Hanya begitu aja sebenarnya. Ilmu ini nanti insya Allah akan keluar sendiri, sendirinya. baik. Iya, jadi nggak perlu diajak perang. Nah, ngapain ilmu diajak perang? Emang kita jagoan? Nggak ada. Nah, Cuma kenapa sama ini Allah. wujudnya doa? Doa ini kita pasrahkan pada Allah. Makanya kita tetap mohonnya kepada Allah. Ya Allah, jika kan gitu ya. Jika aku mohon, ini kan permohonan kepada Allah Ta'ala. Kalau memang Allah mengizinkan dan ridho, ya pasti akan terjadi reaksi seperti Iya. itu. Baik, waduh ini makin menarik sebenarnya, tapi kita dibatasi oleh waktu dan sudah saatnya Pak Ustadz memberikan kesimpulan untuk pemirsa. Silakan Pak Ustadz. Iya, memang kelihatannya tadi kita tema kita itu kelihatannya hanya ringan ya, masuk angin ya. Tetapi kalau kita lihat dari acara kita ini tadi juga, saya juga tidak menduga kalau bisa seperti itu reaksinya. Maksudnya bisa seperti itu alhamdulillah atas izin Allah Ta'ala, pemirsa itu mengerti. Inilah seseorang yang kalau ilmunya dikeluarkan, sebenarnya ilmu itu memang tidak manfaat. Apalagi ilmu yang keluar dari syariat itu tidak manfaat. Akhirnya seperti Mbak Rani memohon misalnya, karena Mbak Rani juga tidak mau karena ini ilmu dari leluhurnya dan dikeluarkan. Memang reaksinya seperti itu. Cuma reaksi ini bisa terus kalau dimohonkan bisa setahun atau 2 tahun baru ilmu itu hilang. Jadi Hilang Mbak sama Rani sekali bisa ya. Iya, nyaman iya, lah insya bisa Allah. nyaman. Ya udah harus mudah-mudahan sabar-sabar ya. ini hidayah untuk Mbak Rani. Iya. Juga hidayah pemirsa yang lain karena ini bisa menjadi tahu, oh kalau saya itu punya ilmu begini, oh saya ngamalin ini berarti reaksinya mirip seperti itu. Iya.